Pemerintah rencananya di bulan April ini kan akan menaikkan tarif royalti timah, ya Pak ya. Progresif di mana dalam revisi aturan rencananya tarif bersifat mulai dari 3 sampai 10% ya Pak ya. Adakah tanggapan dari Anda mengenai ini Pak? Ya, terima kasih. Ini memang salah satu upaya kita memberikan manfaat kepada bangsa ini ya. Bagaimana kita terus melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan negara. Dan saya terus terang support bagaimana kita memberikan ya peningkatan pendapatan negara, dan ini pun perusahaan negara tentunya ya apa yang diperintahkan oleh negara harus kita jalankan. Bagaimana kita melakukan kegiatan penambangan ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Jadi Anda mendukung sepenuhnya. Tapi apakah ada sesuatu yang secara business as usual harus diubah tata kelolanya dengan adanya kenaikan tarif royalti yang progresif ini? Ya. Ya, memang kalau dari sisi tata kelola mungkin tidak begitu banyak pengaruh, namun pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan harga biaya ya. Bagaimana kita melakukan kegiatan penambangan, ya ini menjadi tantangan buat kita sendiri. Bagaimana kita harus melakukan kegiatan ini dengan lebih efisien, memilih teknologi dan metode yang lebih efektif, dan agar bisa survive ya kita harus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan di operasional kita gitu. Di 2025 ini Pak, kira-kira apa saja Anda melihat tantangan namun juga peluang agar PT Timah Tbk memiliki kinerja yang lebih baik lagi? Ya, banyak hal sebenarnya peluang yang bisa kita manfaatkan. Yang tadi juga kita ceritakan bagaimana kita berupaya mengoptimalkan recovery dari IUP yang kita miliki. Baik itu meningkatkan teknologi, juga bagaimana kita melibatkan masyarakat sekitar daerah operasi kita. Jadi peran serta masyarakat sangat kita perlukan saat ini, bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dan Kepri ini dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Hari ini kita coba latih, kita siapkan peralatan agar lebih sederhana, lebih simpel, dan bisa melibatkan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan kita. Dan inilah strategi bagaimana kita meningkatkan produksi dengan melibatkan masyarakat. Tentunya memang harus dipilih metode dan teknologi yang tepat, yang sederhana, tetapi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan lebih parah. Nah, ini tantangan buat kita lah, bagaimana kita hari ini mengoptimalkan potensi yang ada di dalam IUP kita. Kedua, bagaimana kita melakukan kegiatan eksplorasi secara intensif, baik secara tadi teknologi maupun metode-metode eksplorasi. Karena sebenarnya kita ini punya kandungan mineral ikutan yang sangat berharga, terutama monasit dan thorium. Bagaimana kita hari ini mencari teknologi dari eksplorasi, pemanfaatan maupun peningkatan agar bisa produknya dimanfaatkan secara optimal. Hari ini mungkin kita belum sampai pemanfaatan thoriumnya, tapi kita sudah menuju ke sana. Hari ini kita punya industri skala lab, bagaimana kita mengolah mineral ikutan ini memberikan manfaat yang lebih baik dari kekayaan yang ada di Bangka Belitung. Mengenai aspirasi Anda untuk pemerintah, di pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, aspirasi apa yang Anda ingin sampaikan kepada pemerintah, mungkin dalam hal ini secara spesifik Kementerian SDM, agar PT Timah Tbk secara operasional dan juga kinerja akan berjalan semakin baik lagi. Bagaimana juga sejauh ini hubungan yang terjalin antara perusahaan Anda berkomunikasi seperti apa dengan pemerintah dan juga mungkin dari DPR Komisi 12 seperti apa? Iya, ini juga salah satu yang kita perlukan dalam melakukan aktivitas kegiatan di wilayah operasi penambangan kita. Tidak lepas karena komoditas timah ini merupakan
logam yang kritis ya. Dan rare mineral ya, rare mineral. Juga dia sangat strategis karena penggunaan logamnya ini sebenarnya mengarah atau mendorong kita ke kehidupan yang lebih baik. Karena kita pahami bahwa timah ini diperlukan untuk teknologi, peralatan-peralatan yang bisa menunjang kesejahteraan masyarakat atau manusia. Bagaimana peningkatan kualitas hidup dengan penggunaan elektronik. Nah, bagaimana kita memerlukan regulasi dalam memanfaatkan kekayaan alam yang strategis dan kritis ini secara optimal dan berkelanjutan. Yang kita perlukan adalah kembali mungkin mengupayakan bagaimana peraturan pemerintah mendorong pemanfaatan ini secara bisa sustain ke depan. Karena kalau kita tidak mengacu pada pemanfaatan jangka panjang, tentunya sebagai pengusaha pengennya itu secepat-cepatnya, sebesar-besarnya, dan tanpa mempertimbangkan dampak sustainabilitas dari pemanfaatan kekayaan sumber daya alam ini. Dan itu yang kita perlukan bantuan dari pemerintah, bagaimana mendorong peraturan pemerintah atau peraturan presiden guna pemanfaatan secara optimal dari nilainya, bukan volumenya. Nah, ini yang kita value added itu tadi. Di samping kita juga mengembangkan industri pemanfaatan dari logam timah ini, baik itu elektronik maupun industri jadi yang penyerapannya lain. Ya Pak. Betul, ya. penyerapan. Karena tadi seperti yang disampaikan 12% dari hasil produk timah juga masih diserap oleh pasar domestik di 12%. Ya, masih minoritas lah dibandingkan dengan ekspor gitu ya. Nah, 12% ini kita berharap tumbuh dengan searah dengan tumbuhnya sektor industri elektronik, juga kita bisa mengoptimalkan dampak pemanfaatan secara sustainability.